Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini oleh Allah kita diberi nikmat, diberi rahmat kembali hingga kita bisa bersama-sama kembali mengkaji tafsir Al-Quran. Mari kita mulai kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah kita senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan melalui istiqomah kita ngaji Al-Quran, semoga kita semuanya ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang sampai pada ayat 155 di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian semua, bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, berkurangnya harta, wal anfusi, dan nyawa, wathamarat, dan buah-buahan atau kebutuhan. Yang ujian ini linah tabironnakum fanangduru atasbiruna amla. Allah menguji kepada kita untuk tahu kita ini masuk kategori orang yang sabar apa tidak. Wa basyiris sabirin, dan bahagialah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? alladzina idza asobathum musibah,
ketika mereka mendapatkan satu musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh kami, saya, kita itu milik Allah. Ya terserah Allah mau mengapakan, terserah Allah. Wong kita itu milik Allah. Allah mau memberikan kita ujian, Allah mau memberikan kita nikmat, Allah mau memberikan kita kekayaan, atau bahkan Allah mau memberikan kita kefakiran, kita ini miliknya Allah. Itu semua hak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah sesungguhnya kita rojiun, kembali. Kita milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya dan yang mendapatkan nikmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita akan membahas 3 ayat ini, Pak. Jadi 3 ayat ini adalah ayat yang menjadi pengingat kita bersama, Pak. Bahwasanya dalam ayat ini tuh Allah menjanjikan akan memberikan ujian kepada kita, rasa takut, lapar, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, berkurangnya rizki atau kebutuhan. Tetapi bila kita menjadi orang yang sabar saat menjalani itu, maka kita termasuk orang yang berbahagia. Orang yang sabar adalah orang yang yakin bahwa semua musibah yang datang itu dari Allah, dan kita ini juga toh akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan nikmat Allah, dan orang-orang yang seperti inilah yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah janji. Artinya begini, Pak. Kita sebagai orang yang mukmin oleh Allah dijanjikan, kamu akan saya uji. Ya, kamu akan saya uji. Oleh sebab itu, orang mukmin itu dia di dalam ibadahnya bukan karena dia ingin mendapatkan katakanlah duniawi, bukan, tetapi semata-mata karena mencari ridho Allah. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu dijelaskan begini: anna minal munafiqina man adhara mutabi'atar rasuli tama'an minhu fil mali wa sa'atil rizqi, fa idah tabarahu ta'ala binuzuli hadhil mihani fa inda dzalika yatamayyazu al munafiqu anil muwafiqi li'annal munafiqu idza sami'a dzalika nafara minhu wa taraka dinahu. Jadi kalau orang munafik itu begini, mereka ketika ibadah tujuannya itu adalah untuk mendapatkan fil mali wasa'atir rizki, mendapatkan harta dan luasnya rizki. Dia mau sholat karena tujuannya itu harta, dia mau ibadah karena tujuannya rizki. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dalam ibadahnya itu ada tujuan untuk mendapatkan dunia. Ayat ini menegaskan kamu sebagai orang mukmin akan aku uji masalah dunia. Hartamu akan berkurang. Ada orang-orang yang kamu sayangi yang wafat. Kamu juga akan senantiasa memiliki rasa takut,
lapar dan sebagainya. Maka kita itu sebagai orang mukmin kita nggak boleh Pak punya perasaan seperti ini. Beberapa kali saya itu mendapatkan pertanyaan, Pak Ustadz, bahkan tadi malam itu ada orang setelah saya mengkaji hadis, ada orang setelah kajian datang, Pak Ustadz, saya itu perasaan sudah sholat, saya sudah mengikuti taklim, saya sudah ibadah, tapi kok ini masih belum selesai Pak Ustadz. Ibadah dijadikan sebagai tolok ukur. Kalau saya ahli ibadah, semestinya nggak ada ujian itu. Karena Anda rajin sholat, maka semestinya rizkinya lancar. Karena Anda rajin ibadah, semestinya nggak ada kesedihan. Karena Anda rajin ibadah, semestinya pekerjaan lancar. Loh, itu malah menyalahi janji Allah Pak. Ya, malah menyalahi janji Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan aku akan menguji kamu dengan entah ada sebagian yang wafat, harta yang berkurang, rasa takut, rasa apa itu lapar dan seterusnya, tapi wabasyiris sabirin. Kita jangan seperti itu. Bila kita itu merasa menjadi orang yang ahli ibadah, maka kita itu merasa tidak pantas mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya Pak ya? Karena ini seringkali penyakitnya orang yang ahli ibadah itu ini Pak. Ayat ini membalik keyakinan kita. Orang yang ahli ibadah itu seringkali dia merasa bahwasanya karena dia ahli ibadah semestinya rizkinya lancar. Karena dia ahli ibadah semestinya masalah itu beres. Maka muncul pertanyaan, Pak Ustadz, saya itu sudah sholat, saya sudah ngaji Quran, tapi kok masih belum ketemu jodoh saya. Saya sudah 40 tahun Pak Ustadz, tapi kok masih belum ketemu jodoh saya. Pak Ustadz ini, tapi kok masih hutangnya belum beres. Loh, ini kamu pingin ibadah kepada Allah atau kamu pingin kerja? Ya Pak ya? Kamu itu orientasinya itu harta atau orientasinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau umpamanya semuanya beres, malah itu menyalahi janji Allah. Para sahabat saja itu sampai dikritik Pak, ditegur oleh Allah. Sahabat itu mereka di Mekah, mereka sulit untuk ibadah, mereka di Mekah itu diancam dan sebagainya, bahkan ada yang banyak yang disiksa. Akhirnya mereka itu hijrah di Madinah. Mereka itu punya pikiran, dengan adanya hijrah semuanya semakin lancar, ibadah kepada Allah lancar, masalah tentang pekerjaan gak ada yang ganggu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata ketika di Madinah ujian tambah besar Pak, musuh semakin banyak. Di Mekah musuhnya cuma satu, orang kafir. Di Madinah musuhnya sekarang orang kafir, orang munafik, orang Nasrani, orang Yahudi, semakin banyak. Ya Pak ya, semiskin-miskinnya di Mekah tidak ada di dalam riwayat itu Nabi sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat tidak ada yang mengganjal perutnya dengan batu. Di Madinah malah ini diganjal dengan batu. Maka para sahabat itu, Nabi, semestinya kita itu kan sudah mengikuti perintah Allah, tapi kok masih seperti ini? Ya Pak, kok masih seperti ini? Kita kan sudah ibadah, tapi kok rizkinya kok nggak lancar. Kita itu hijrah, tapi kok malah tambah serem kayak gini. Allah menurunkan ayat, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Kamu jangan menyangka bahwa kamu akan masuk surga
dengan tanpa mendapatkan ujian seperti kaum sebelum kamu. Kamu jangan menyangka dengan kamu itu ibadah kepada Allah kamu nggak akan diuji, pasti juga akan diuji. Lah ini tinggal kita siap apa enggak, Pak? Cuma di dalam hadis disebutkan ad-dunya sijnul mu'minin. Kemudian wa jannatul kafirin. Dunia itu memang menjadi penjaranya orang mukmin, Pak. Dan menjadi surganya orang kafir. Sekaya-kayanya orang mukmin itu tetap dunia ini menjadi penjaranya. Semiskin-miskinnya orang kafir tetap di dunia ini sebagai surganya. Apalagi orang mukmin yang dia nggak punya, orang mukmin yang dalam keadaan sengsara dan sebagainya. Di dunia ini memang menjadi tempat Allah menguji kita bersama. Jelas ya, Pak ya? Maka ibadah kita itu sebetulnya untuk apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ibadah kepada Allah hanya mengharapkan ridhonya, karena kita ikhlas. Allah menciptakan saya, Allah yang memerintahkan saya untuk melakukan ini, ya itu yang menjadi apa yang kita lakukan. Masalah tentang dunia dan sebagainya itu bukan menjadi tujuan kita ibadah. Kalau kita sampai Anda mau sholat karena pingin demikian, Anda mau ibadah karena demikian, akhirnya itu malah meremehkan ibadah, Pak. Satu contoh tadi, Pak Ustadz, saya ini perasaan sudah sholat tapi kok masih seakan-akan sholat itu dia menyesal, Pak. Sudah sholat tapi rezeki belum datang. Nah terus apa faedahnya sholat? Kalau sudah seperti itu parah ini, Pak. Mempertanyakan faedah daripada ibadah. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin, dan bahagialah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah, maka dia akan berkata inna lillahi ay milkan wa abidan yaf'alu bina ma yasha. Karena kita itu milik Allah, Pak. Ya, karena kita itu milik Allah. Ya, yaf'alu bina bima syaa. Terserah Allah mau mengapakan kita, terserah Allah. Karena kita itu milik Allah. Itu akidah orang orang mukmin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ayat ketundukan mutlak kita atas apa yang telah ditetapkan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Lah ini menjadi sebuah kesunahan bila orang mendapatkan musibah hendaknya dia membaca istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kali mendapatkan musibah kita disunahkan untuk membaca istirja, yakni membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mau membaca ini, Allah akan mengganti apa yang telah menjadi musibah kita. Satu contoh itu di dalam beberapa riwayat itu disebutkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam banyak kitab tafsir yang lain itu, karena memang didasarkan pada hadis Nabi, Pak ya. Dulu ada seorang namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu tiba-tiba dia datang ke rumah menemui istrinya. Kemudian Abu Salamah itu berkata, Nabi tadi itu ngomong, saya itu senang sekali mendengar ucapan Nabi. Apa ucapan Nabi? Istrinya tanya. Maka Abu Salamah menjawab, la yusibu ahadan minal muslimina musibatan fayastarji'u inda musibatihi summa yaqulu
Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha illa fa'ala dzalika bihi. Nabi itu berkata, orang mukmin yang dia mendapatkan musibah kemudian dia berkata istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia itu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah di dalam musibah ini berikanlah aku pahala dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ucapan Abu Salamah itu betul-betul aku ingat, aku hafalkan, sengaja aku hafalkan. Doa yang diajarkan oleh Abu Salamah aku hafalkan. Selang beberapa waktu itu Abu Salamah wafat, Pak. Ya, Abu Salamah wafat. Akhirnya itu Ummu Salamah dia itu teringat, oh dulu suaminya mengajarkan itu. Akhirnya dibaca, Allahumma ajni fi musibati wahluf li khairam minha. Ya Allah, semoga engkau memberikan pahala atas musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Tapi dia kemudian berpikir, kayak di dunia itu yang lebih baik daripada suaminya nggak ada. Siapa ya yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Kelihatannya kok nggak ada. Tapi setelah dia itu iddahnya selesai, ya setelah iddahnya selesai, tiba-tiba Rasulullah itu datang, itu melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kaget, bahkan dia berkata, ya Rasulullah, ma bi alla yakuna bika raubah, nggak mungkin aku seneng, nggak mungkin aku tidak seneng Anda datang melamar saya. Tapi ketahuilah aku ini perempuan pencemburu, Nabi. Aku takut diadab Allah ketika aku jadi istrimu, nanti aku punya cemburu yang kuat, aku takut diadab Allah. Aku juga punya anak yang banyak, ya, anakku itu banyak. Tapi Nabi itu kemudian beliau, ya semoga Allah menghilangkan rasa cemburu yang berlebihan pada dirimu, dan orang yang dia menjadi anakmu nanti juga akan menjadi anakku. Setelah itu menikah dengan Rasulullah. Baru pada saat itu Ummu Salamah itu ngerti, ya Allah, alhamdulillah oleh Allah digantikan yang lebih baik. Jelas-jelas digantikan yang lebih baik. Lah setiap seseorang dia mendapatkan musibah, maka orang itu dia disunnahkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah ketundukan mutlak kita, Pak. Bahwa ketika kita mengucapkan itu, kita sadar kita itu dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan yang kita miliki ini hakikatnya milik Allah. Ya terserah Allah mau mengapakan kita, ya Pak ya. Dan bagaimanapun kita ini menjadi manusia yang larinya cepat, yang besar, yang hebat, kita itu wa ilaihi rajiun. Kepada Allah kita akan kembali. Enggak mungkin kita bisa menghindar, Pak. Ya Pak ya, enggak mungkin kita bisa menghindar. Makanya ulama itu kita disebut, umpamanya ada namanya alam kubur. Itu di dalam kitab fikih disebutkan hanya nama yang sifatnya itu taghlib. Ada pertanyaan begini, kalau ada orang dia itu ketika mati tidak dikuburkan, kira-kira masuk alam kubur apa enggak, Pak? Dia ketika mati itu nyawa apa itu tubuhnya dibakar, abunya dibuang di lautan, kan dia tidak dikuburkan. Kira-kira dia itu tetap masuk alam kubur apa enggak? Ulama mengatakan tetap masuk, Pak. Nama alam kubur itu hanya sebatas taghlib. Umpamanya seperti di dalam kitab Nasoihul Ibad, di dalam kitab Tangkihul Qaul, ada orang itu dia sepanjang hidupnya enggak pernah melakukan kebaikan, Pak. Sepanjang hidupnya nggak pernah melakukan kebaikan. Orangnya sadar saya ini nggak punya kebaikan,
Maka dia itu ketika mau wafat, dia wasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau aku mati tolong aku dibakar ya. Setelah dibakar, abunya tolong kamu sebarkan di lautan. Saat angin kencang, sebarkan abu jasadku di lautan. Akhirnya anak-anaknya melakukan itu. Nyawa dia dibakar, setelah dibakar abunya ditebar di lautan. Itu di dalam kitab Tangkihul Mawaidul Usfuriyah, dalam kitab Mawaidul Usfuriyah dan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Itu Allah itu akhirnya nih, orang ini kok aneh sekali ya Pak ya, kok aneh sekali. Ketika menghadap Allah, artinya dia tuh ketika menghadap Allah ditanya, kamu itu kok aneh-aneh mau mati kok minta dibakar, setelah dibakar kamu itu pingin abunya ditebarkan, tujuan kamu itu apa kok punya wasiat seperti itu? Ternyata orang tadi ngomong, aku saking takutnya kepada Allah berharap melalui dibakar abunya ditebarkan nanti nggak bisa dibangkitkan, saking takutnya kepada Allah. Jadi saking takutnya kepada Allah itu dia sampai membuat cara bagaimana nanti malaikat saat membangkitkan saya itu kebingungan. Tapi ternyata itu nggak bingung sama sekali. Artinya kita nggak mungkin bisa lari dari itu. Kenapa? Karena wa inna ilaihi rojiun. Karena itu yang bisa kita lakukan hanya mencari modal paling baik saat kita kembali kepada Allah. Contohnya kita majelis taklim seperti ini, contohnya kita sholat berjamaah seperti ini. Ini adalah modal untuk wa inna ilaihi rojiun. Karena kita nggak mungkin bisa menghindar, kita milik Allah, terserah Allah mau menetapkan apa pada kita, dan bagaimanapun kita ini toh akan kembali kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu satu ayat yang memiliki makna tasawuf ya, makna tasawuf. Kita semestinya itu memang menerapkan tadi, sebagai orang mukmin ibadah kita bukan didasarkan karena kita itu ingin katakanlah harta dan sebagainya. Sering sekali Pak, orang itu datang atau tanya, Pak Ustadz, perasaan saya itu sudah sholat tapi kok ibadahnya belum lancar. Ayat ini malah membalik, kalau kamu sebagai orang mukmin tidak mendapatkan ujian, itu malah menyalahi janji Allah. Makanya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu disebutkan, ketika orang mukmin dia itu mendapatkan musibah, itu bukan hukuman atas kesalahan, tapi itu janji Allah yang telah ditetapkan. Jangan kita menganggap saat kita mendapatkan musibah ini hukuman daripada Allah, jangan. Tetapi ini adalah sebuah musibah yang ditetapkan Allah atas nama kita sebagai orang mukmin. Lah ujian itu ditetapkan untuk kita naik ke level wabasiris sobirin, agar kita masuk kategori orang-orang yang sabar. Ya Pak ya, orang-orang yang sabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.